kita sebagai penyelenggara ya itu pasti butuh yang namanya uang kas. Betul. Nah, ya, uang kas ini nanti kan digunakan sebagai APBD buat pembelanja daerah. Kalau misalnya pendapatan kitanya berkurang, otomatis kita juga harus merubah alur daripada APBD kita. Walaupun sebenarnya itu kan penganggaran itu kan dilakukan setahun itu 2 kali, murni dan perubahan, ya kan. Cuman apakah bisa nanti tercover ketika di murni ini nggak tercapai, di perubahannya seperti apa kan gitu. Ini kan butuh pemikiran juga di teman-teman badan anggaran seperti itu. Yang jelas sangat mempengaruhi gitu. Ya, cuman kita memang yang namanya hierarki dari pemerintah ini kan kebijakan tidak bisa serta-merta ditimbulkan langsung dari daerah. Karena kita menunggu kebijakan dari pusat gitu kan, seperti itu. Bukannya diambil dari yang besarnya, bukan diambil dari biangnya. Itu kan pungutan lain yang langsung dipotong di kota kan. Sebenarnya itu nggak masalah. Nah, yang jadi permasalahan harusnya adalah ini memang ada satu jalan yang umum yang banyak dilakukan oleh semua daerah, tapi dari sudut pandang lain, dari kacamata lain ini seolah-olah menyakiti perasaan rakyat. Itu masalah pajak. Gaspol ngebahas politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Banten Raya, kembali lagi di Banten Raya Channel bersama saya Ahmad Raffi, si host magang dalam tayangan podcast Banten Raya bersama DPRD Provinsi Banten. Saat ini telah hadir bersama saya salah seorang anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Langsung saja kita sambut Bapak Sugiarto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Baik. Ya. Sedang sibuk apa Pak akhir-akhir ini Pak? Ya seperti biasalah kalau di komisi kan tugas rutin. Kebetulan juga hari ini baru selesai paripurna. Masalah akan dibahasnya beberapa raperda Provinsi Banten. Bapak menduduki Komisi 3 ya Pak? Ya. Komisi 3 itu kalau nggak salah Keuangan ya? Keuangan, pendapatan, dan pariwisata. Nah ini yang menarik soal keuangan. Kalau bicara keuangan kayaknya ya sedap-sedap sensitif ya, kan. Bagaimana Pak melihat tren sekarang dari pendapatan Provinsi Banten yang di semester 1 kayaknya kalau melihat dari data belum sampai ke 50% mungkin Pak. Betul, memang kondisi kita ini kalau dikatakan sedang tidak baik-baik saja kan, dibilang demikian memang adanya. Ini juga sebenarnya juga kan informasi yang sebenarnya harus diberikan secara real kepada masyarakat. Betul. Sehingga masyarakat ini punya waktu untuk mengantisipasi permasalahan yang ada gitu. Masalah keuangan kita ini kan kalau dilihat dari setiap kunjungan kita juga berinteraksi, berkonsolidasi dengan stakeholder, badan pendapatan daerah. Betul. Kita juga berkunjung ke beberapa wilayah. Ini memang cukup memprihatinkan gitu. Wanti-wanti bisa-bisa di akhir tahun tidak mencapai target nih, karena memang kondisinya seperti itu. Dan ini ternyata hampir rata di beberapa daerah juga. Seperti itu. Kalau di Provinsi Banten sendiri Pak, apa sih penyebabnya? Kalau Bapak mungkin bertanya sebagai mitra ke Bapenda gitu. Saya rasa semua daerah pasti sama ngalamin. Karena ini memang yang disebut kalau krisis kan serem banget ya. Iya. Dengan kalau kondisi yang ada memang ini hampir rata di berbagai daerah. Kita kunjungan ke teman-teman di Jawa Barat juga, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota, juga di DKI. Kalau DKI walaupun tidak signifikan, tapi tetap nilainya turun seperti itu. Nah penyebabnya ini saya rasa kan memang peredaran uang yang kurang. Saya nggak tahu ini uang ini diparkir kemana, sehingga melihat kondisi begini
masyarakat yang sedikit memahami tentang perekonomian, mereka mengambil tindakan, antisipasi, juga menyebarkan mungkin ke teman-temannya, sehingga seperti tidak diarahkan, tapi mereka secara spontan ngerem dalam kebijakan menggunakan keuangannya. Jadi mereka lebih protek, lebih berhati-hati dan punya planning yang matang tentang penggunaan keuangannya, sehingga mengakibatkan tadi mereka tidak akan mudah berbelanja, ya kan? Juga mungkin bagi yang sedikit dan tanggung masalah keuangannya, berpikir berkali-kali untuk memulai investasi seperti itu. Betul. Di luar daripada orang yang kerja sebagai pegawai, yang notabene-nya sudah rutin mendapatkan gaji dari tempat mereka bekerja, seperti itu. Jadi kondisi itulah yang mengakibatkan ini ekonomi seperti seolah-olah lesu, seperti itu. Makanya kan sudah tugas sebagai pemerintah ini bagaimana supaya memberikan support atau angin segar atau udara segar, bagaimana supaya perekonomian ini tetap bisa berlangsung seperti itu. Karena menjadi dilema ya, masyarakat juga bingung karena ekonomi sekarang seperti ini. Pemerintah juga membutuhkan pemasukan dari pajak masyarakat. Ya, betul. Jadi memang kita sebagai penyelenggara, ya itu pasti butuh yang namanya uang kas. Betul. Nah, ya, uang kas ini nanti kan digunakan sebagai APBD buat pembelanja daerah. Kalau misalnya pendapatan kitanya berkurang, otomatis kita juga harus merubah alur daripada APBD kita. Walaupun sebenarnya itu kan penganggaran itu kan dilakukan setahun itu 2 kali, murni dan perubahan, ya kan. Cuman apakah bisa nanti tercover ketika di murni ini nggak tercapai, di perubahannya seperti apa kan gitu. Ini kan butuh pemikiran juga di teman-teman badan anggaran seperti itu. Yang jelas sangat mempengaruhi gitu. Ya, cuman kita memang yang namanya hierarki dari pemerintah ini kan kebijakan tidak bisa serta-merta ditimbulkan langsung dari daerah. Karena kita menunggu kebijakan dari pusat gitu kan, seperti itu. Ya, ditambah mungkin bingung juga daerahnya. Tapi pusat kan kalau Raffi nggak salah tuh sempat mendengar bahwa daerah dituntut untuk kreatif, mencari sumber pendapatan lain. Nah, untuk di Banten ini kan sebetulnya bisa banyak ya Pak, potensi-potensi pendapatan yang mungkin belum tergali gitu Pak. Ya, selama saya di Komisi 3, ya di bidang pendapatan, selama ini kan kita pemerintah itu berfokus kepada sumber pendapatan yang seksi, yaitu 2, antara PBB dan BPKB kan, pajak kendaraan bermotor. Nah, cuman permasalahannya sebenarnya masih banyak potensi-potensi yang lain yang harus digali. Cuman ini kan tidak semerta-merta juga pada urusan berfokus kepada satu dinas, gitu kan. Jadi kalau Bapenda itu mengurusi semua, mengelolanya, tapi dinas-dinas yang bertugas untuk mengumpulkan, menarik PAD itu, uang itu kan ada di berbagai dinas seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya kalau menurut saya ini belum tergali secara maksimal. Tugas kita sebagai Komisi 3 ini selama ini selalu mensupport, memberi dorongan kepada mereka bagaimana supaya mereka lebih aktif lagi, terutama di BUMD-nya. Bagaimana supaya mereka aktif, supaya mereka agresif untuk mendatangkan devisa. Seperti itu. Jadi kalau ini kan juga kembali kepada kewenangan pimpinan daerah. Ya, sebanyak apapun ide yang kita berikan, ini kembali kepada kebijakan pimpinan. Kalau menurut pimpinan tidak dianggap layak, ini bisa saja bisa mental seperti itu. Ya. Tapi buat secara pribadi saya berpikir potensi itu ada, terutama di sektor yang sebenarnya tidak membutuhkan anggaran, bantuan anggaran dari pemerintah itu yang terlalu besar, gitu, terlalu besar dan yang terlalu besar dan masif seperti itu. Misalnya di sektor pariwisata. Ini yang selama saya jadi anggota dewan ini sangat-sangat jarang sekali kepala daerah ini, pemerintahan daerah ini mengincar sektor pariwisata ini sebagai
sumber pendapatan daerah. Ini selalu dibelakangkan gitu. Saya perhatikan seperti itu selama saya di Komisi 3. Jadi maksudnya kalau kita mau di sektor industri itu butuh modal yang besar. Betul. Kemudian pengaruh politik, pengaruh ekonomi juga sangat mempengaruhi keberadaan kelangsungan daripada sektor industri itu. Iya. Tapi kalau sektor pariwisata, modal kita kan sebenarnya hanya memanage. Betul. Ya. Yang penting kita mau peduli kepada sektor itu, mengerti begitu seksinya sebenarnya pariwisata. Kenapa? Karena saya melihat di berbagai dunia, di belahan dunia, Maldives, ya kan, terus Baroshai, terus Kepulauan Fuji, Betul. itu semua sumber pendapatannya negara hidup dari pariwisata. Betul. Gitu, nggak ada industri di tempat mereka itu. Semua pariwisata jual panorama, jual alam. Tapi destinasi wisata itu sama mereka dikemas menjadi sebuah industri pariwisata. Jadi manusia dari mana-mana, dari seluruh dunia datang ke tempat itu membawa uang bukannya buat ke tempat itu aja, buat menikmati pemandangan. Mereka ciptakan di situ hotel. Betul. Di dalam hotel pasti ada restoran. Ya. Belum lagi rumah makan di sekitarnya. Belum lagi penginapan yang ada di sekitarnya. Belum lagi yang membuat cindera mata, yang membantu UMKM sekitar situ. Ya. Jadi itulah yang disebut industri pariwisata dari hulu ke hilir. Bagaimana supaya orang datang ke situ datang lagi bawa duit. Yang notabene nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan devisa dan PAD untuk daerah itu. Saya tidak melihat itu di Indonesia ini. Belum, ya, baru Bali paling. Oh iya. Ya kan? Jadi Bali itu luar biasa. Mereka itu jeli lihat dan kebetulan geografisnya juga sangat diuntungkan, mendukung seperti itu, ya kan? Apapun berita hari ini tentang Bali, tetap Bali. Penghasil devisa dari hasil pariwisata. Nah, ini mereka APBD-nya akhirnya bisa dialokasikan ke yang lain. Betul. Seperti itu. Bahkan bisa menunjang kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di sekitarnya. Betul. Gitu. Nah, sayangnya sebagai provinsi, ranahnya pariwisata itu kebanyakan domainnya ada di kabupaten kota. Iya. Karena mereka yang punya lahan wilayahnya, kawasan. Ya, kawasan kan. Iya, tapi sebenarnya kan kita bisa saja regulasi kan utamanya. Betul. Kita ciptakan regulasi bagaimana supaya provinsi juga punya peran yang tinggi seperti itu. Bisa saja mengelola sebuah destinasi wisata yang ada, kemudian dari retribusinya kita ambil 100%, kan bisa. Gitu. Tapi kenapa tidak? Nah, ini kan kembali lagi kepada kemauan daripada para pemangku seperti itu. Saya lihat Banten ini sangat luar biasa. Kita punya jajaran gugusan pantai-pantai yang sangat indah di Pandeglang dan Lebak. Terus kita punya jajaran gunung-gunung, banyak air terjun, ada negeri di atas awan, ya kan, di Citorek. Belum lagi hal-hal yang lain. Ini semua kembali mau enggak dikelola menjadi PAD yang seksi. Kenapa yang seksi? Tidak membutuhkan anggaran seperti infrastruktur, tidak membutuhkan anggaran seperti dinas pendidikan, tapi ini sangat ideal untuk mendatangkan PAD yang besar. Tapi kitanya nggak mau, gitu, ya. Jadi sangat disayangkan seperti itu. Itulah sebenarnya potensi itu ada sebenarnya. Apalagi nanti dalam pengelolaannya ditunjang dan orang-orang yang profesional, yang tujuannya ingin membangun Banten itu sendiri. Ya, udah tidak ada kata-kata lain, profesional, udah benar orangnya begitu. Iya. Benar. Iya, karena memang setuju tuh Pak. Maksudnya Banten bisa dikatakan wisatanya banyak juga Pak ya. Bukan cuma wisata alam, ya, wisata religi. Betul. Gitu, ya kan? Religi, kuliner dan lain sebagainya. Kalau ada kemauan aja yang perhatian lebih besar aja porsinya. Betul. Misalnya disejajarkan dengan posisi dinas pendidikan atau kesehatan itu selesai semua. Kok yang lain ngebuang kok? Kita ini buat nangkep gitu. Tapi apa masalahnya gitu? Kami kan hanya memberikan saran ide gitu kan. Kembali lagi kepada pemangku wilayah gitu. Persoalannya kalau sejauh ini apa sih Pak, kalau yang Bapak ketahui itu? Kenapa belum potensi itu yang besar itu belum tergarap gitu artinya? Ya
Kalau saya lihat sih dari kemauan ya, dari betul itu sendiri. Nah di balik itunya saya nggak tahu lah. Nanti kalau kita kan benar-benar nggak tahu isinya kepalanya kan. Iya. Nanti kalau misalnya kita duga namanya fitnah, gitu kan, menyerang orang apa begitu. Yang jelas sampai saat ini perhatiannya masih kecil di sektor itu. Kita masih asik dengan pendapatan dari PKB, 6 pajak yang kita kelola itu, BPKB, ya kan. Apalagi sekarang kemarin ribut-ribut masalah ini makin berkurangnya, walaupun pemerintah sudah menggenjot masalah option itu kan option. dianggap permasalahan kan. Sebenarnya itu nggak ada masalah. Ya, option ini kan bukannya diambil dari yang besarnya, bukan diambil dari biangnya. Itu kan pungutan lain yang langsung dipotong di kota kan. Sebenarnya itu nggak masalah. Nah, yang jadi permasalahan harusnya adalah ini memang ada satu jalan yang umum yang banyak dilakukan oleh semua daerah, tapi dari sudut pandang lain, dari kacamata lain ini seolah-olah menyakiti perasaan rakyat. Itu masalah pajak. So, kita harusnya optimalisasi pajak dan retribusi. Betul. Memang kalau tidak mau menyentuh sektor lain, ini yang harus dilakukan. Betul. Optimalisasi pajak, yaitu apa? Ya mendata ulang. Mendata ulang objek dan subjek pajak yang sudah ada. Karena saya lihat selama saya mendatangi sektor lini-lini penarik retribusi pajak, ini memang ada di situ permasalahan-permasalahan. Misalnya banyaknya kendaraan yang menunggak pajak. Walaupun kemarin sudah dikasih diskon pemutihan itu, malah itu menjadi bumerang. Bumerangnya apa? Akhirnya nanti mendidik masyarakat bagaimana supaya mendingan gua nunggak aja dulu, kapan aja ntar ada pemutihan lagi beres. Seperti itu. Akhirnya seperti itu. Dan lonjakannya juga kemarin tidak terlalu signifikan. Betul. Ternyata seperti itu. Tapi kan kita harus menghargai niatnya Pak Gubernur, bahwa niat baik membantu dinas-dinas yang terkait supaya bisa menghasilkan PAD. Ini kan semua jurus harus kita keluarkan. Gitu. Benar. Nah, salah satunya kita mendorong juga yang sudah dilakukan sama teman-teman dari Samsat, menjemput bola. Door to door gitu. Jadi kita harus tahu. Cuman memang ini saya berharap benar-benar bukannya sebagai seperti buku di cover aja. Ini harus digeluti dengan niat yang benar ya. Yang telaten dan yang benar. Betul. Ini pasti signifikan. Kenapa? Karena kalau disamperin satu-satu nggak bakal lari tuh. Kita juga harus mendata investasi inventaris kekayaan kita juga. Betul. Aset-aset maksud saya seperti itu. Ya kan banyak alahan yang tidur. Betul. Mendingan digunakan. Nah, optimalisasi aset, ya kan. Daripada lahan tidur mendingan dikelola. Baik itu disewakan maupun bekerja sama dengan pihak swasta atau pihak ketiga supaya bisa menghasilkan. Benar. Itu. Terus dari kalau rokok ya udahlah itu kan memang secara alami jalan. Nah, ada satu lagi yang menarik buat saya, masalah air permukaan. Permukaan baru-baru ini nih Pak. Air permukaan ini kan sebenarnya tidak langsung kepada masyarakat. Betul. Di bawah ya. Betul. Kita targetnya, sasaran kita adalah perusahaan. Gitu. Cuman yang jadi masalah buat saya pribadi ini, dan mungkin teman-teman dari komisi juga memandang bahwa ini belum maksimal. Ya itulah yang disebut dengan optimalisasi daripada untuk mendapatkan pendapatan itu harus benar-benar dijalankan. Salah satunya adalah manajemen tata kelolanya. Salah satunya juga digitalisasi dalam menerima pendapatan untuk mengurangi kebocoran. Betul. Ini yang sangat penting. Benar. Kalau kita punya sumber pemasukan banyak tapi bocor terus, habis nggak lagu. Nggak kumpul-kumpul. Akhir kumpul gue cuma sedikit. Ya kan itu juga jadi permasalahan. Makanya harus punya timnya yang solid banget, yang targetnya tadi benar-benar untuk Banten maju. Betul. Saya beberapa kali mendapati beberapa perusahaan ini yang tidak sesuai dengan aturan.
Ini saya udah sampai beberapa kali mengulang survei itu, ya, kebentur sama regulasi. Jadi misalnya contoh begini, ada satu perusahaan, dia membutuhkan air banyak, tapi dia cuma dapat izin cuma 1 meteran. Oh ya. Ya kan? Yang lucunya dia punya lebih dari 1 meteran. Saya tanya, lu kenapa ini yang lain tidak ada meterannya? Kita sudah mengajukan Pak, tapi tidak diberi izin. Pemberian izin itu juga menjadi permasalahan tuh, Itu. Pak. Iya. Nah, itu pusat. Iya. Nah, kalau ke sananya kan capek juga ke sana. Betul. Wah, udah panjang lebar dah cerita mereka bagaimana kenapa tidak diizinkan kan begitu alasannya. Tapi yang jelas mereka nyedot air itu. Betul. Nah, kalau mau lebih mantap lagi, saran saya nih kepada pemangku dan pelaksana. Sama door to door pabrik-pabrik itu, perusahaan-perusahaan itu sepanjang sungai, iya. sepanjang tandon-tandon air diperiksa semua, pasti banyak meteran yang tidak banyak pipa yang tidak bermeter. Iya, betul. Saya bukannya seujon fitnah kepada teman-teman yang di bidangnya nih, bukan. Iya. Ini usulan gitu kan. Kenapa? Sama-sama dilema. Betul. Teman-teman pemungut pajak dalam hal masalah air permukaan serba salah. Mau memungut tidak ada aturannya. Tapi sedangkan dia masih tetap mengambil ya. Ada di Jawa Barat, ya itu sudah menekankan walaupun mereka pipa itu belum ada meteran karena izin nggak keluar, tapi dikenakan sama daerah itu. Oh. So saya ada dia ada ini sendiri ya, aturan tersendiri gitu. ya aturan sendiri, ada payung hukumnya, Payung ada hukum sendiri. sendiri, Gitu. ya, Ini iya. kita lagi pelajarin bisa nggak diterapkan di sini. Di Banten, iya, gitu. iya, benar. Terus alat kendaraan berat. Iya. Ya, ini sih nggak terlalu signifikan kalau saya. Kenapa? Karena jumlahnya sangat terlalu terbatas banyak, ya. seperti Iya. itu. Dan mungkin kita harus menggali, memperluas lini-lini sektor dari pajak dan pendapatan retribusi itu untuk meningkatkan. Cuman kalau bisa saya berharap yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat di bawah, Benar. gitu, sehingga mereka merasa terbebani. Kenapa? Karena selama ini yang saya dengar ya, mereka itu sebenarnya mau bayar pajak, patuh. Cuman mereka greget, kenapa? Feedbacknya. Apa yang mereka dapatkan? Kemana duit pajak saya? Jalan kok banyak yang rusak. Ini begini, ini begitu. Iya, Nah, betul. itu. Jadi akhirnya mereka itu malas membayar kewajibannya. Benar. Nah gitu kan, kalau saya kan sebagai wakil rakyat mewakili suara mereka. Tapi kan saya juga bagian dari pemerintahan itu sendiri. Iya. Nah ini kita ada di tengah menjebatani kepada para pemangku pelaksana bagaimana supaya jeritan dari masyarakat itu diperhatikan. Ini di luar konteks daripada permasalahan kebijakan dari pusat ya, iya, seperti iya. itu. Ya, artinya sebenarnya juga kalau kita disuruh mengelola atau menghasilkan sendiri dengan gaya kita, ya kita juga harus 100% dong, harusnya diberikan kebebasan. Betul. Namanya otonomi daerahnya benar-benar iya. murni begitu. Tapi kalau ada hal yang tetap harus diurus pusat, Iya. mentok lagi kan Iya. repot. Gitu. Seolah-olah kita dibenturin sama rakyat langsung. sendiri, iya, gitu. benar. Iya, Gitu, Pak. Nah, Pak, ini cukup menarik ya pembahasan soal pendapatan ini. Nah, kalau dari kacamata Pak Dewan sendiri, Provinsi Banten dalam hal upaya untuk menarik pendapatan itu sejauh ini sudah seperti apa, Pak? Udah cukup baik ataukah masih harus ada yang perlu ditingkatkan gitu, Pak? Ya, saya rasa begini. Ketika upaya itu dilakukan dalam kondisi yang sifatnya kondisi yang kurang baik, mau upaya apapun kayaknya hasilnya pasti tidak signifikan seperti itu. Tapi paling tidak, saya udah melihat ini juga kan kita sharing terus sama stakeholder Komisi 3 ya, bagian pendapatan itu. Bagaimana supaya kita mengejot, kita ingetin sama mereka bahwa bulan ini target nggak mencapai itu seperti apa. Sebenarnya transparansi itu sudah berjalan di PDAM ya, sama di Samsat. Ketika orang bayar pajak langsung, masyarakat di situ langsung berubah angkanya. Iya. Itu kan secara langsung transaksi itu. Itu yang sangat dibutuhkan sama masyarakat. Iya. Kita lihat teman-teman dari pemangku juga sudah bekerja keras. Benar. Ya, pada sektor itu. Betul. Gitu kan. Tadi kan saya bilang sumber pendapatan banyak. Yang lainnya belum terkonsentrasi. Ya, kita sedang asik tetap, walaupun giat, asiknya tetap masih pada Situ ya. lingkungan itu. Makanya akhirnya dengan kondisi yang ada sekarang ini, Iya.
nggak bisa mau dipompa, mau digenjot, mau diinjet apa juga, karena memang kondisi. Seperti itu. Kecuali kita ngambil jalan yang lain seperti tadi. Orang mungkin ngerem dengan kondisi mau punya mobil, tapi mereka pasti hal yang lain untuk membelanjakan uangnya dengan lini yang lebih kecil ada kali, misalnya jalan-jalan, hiburan, apa itu yang mungkin belum ketangkep di situ. Potensi lain itu ya. Peluang ya sebenarnya. Peluang. Dan peluang itu juga nggak menyakiti hati masyarakat. Betul. Kecuali dengan punglinya. Maksudnya apa? Ada satu destinasi wisata bisa 5 pintu orang masuk ke situ. Walaupun 5.000, 10.000, mereka merasa nggak seneng. Kenapa? Karena ini pungli. Walaupun di situ ada tiket apapun namanya. Inilah harusnya pemerintah itu berperan di situ. Memberikan edukasi, ya kan, memberikan pembelajaran kepada masyarakat begitu pentingnya mengelola sebuah wisata supaya bisa mendatangkan pendapatan buat daerah dan masyarakat itu sendiri. Karena masyarakatnya sudah begitu, pemerintahnya nggak turun tangan, selesai. Mau sektor apapun selesai. Artinya memang perlu adanya keseriusan juga untuk mengelola tadi itu ya. Oke, ini cukup menarik nih pembahasan kita saat ini. Tapi keterbatasan waktu Bapak, terima kasih untuk penjelasan terkait dengan pendapatan dan peluang-peluang tadi, dan mungkin menjadi edukasi juga untuk pada masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan untuk masyarakat kepada daerah itu harus ada gitu Pak ya, harus ada dampaknya. Gitu. Oke, terima kasih Sobat Banten Raya atas telah menyaksikan video ini. Saya undur diri dan Bapak Sugiarto juga undur diri. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.